Di balik gunung yang tinggi tertutup hutan lebat, terdapat sebuah desa kecil yang terisolir, Wairebo. Masyarakatnya begitu gigih mempertahankan tradisi dan jauh dari kehidupan modern. Kalau yang 8 ini, dulu kita hanya 1 keturunan, tetapi karena sudah banyak, maka dibagi menjadi 8 garis keturunan. Kalau yang 6 itu perwakilan dari seluruh masyarakat. Tidak mudah untuk sampai di desa ini. Perjalanan panjang kita akan ditempuh selama kurang lebih 8-9 jam. Dengan menggunakan mobil, motor, selanjutnya trekking menuju desa. Tepat jam 7 pagi, berangkat dari Labuan Bajo menuju Dintor, bersama Gertrudis Tour. Oi, mari bisa tidak? Oi. Ya, perhatikan ini, Cak. Oi. Wow. Oi. Oi. Ah. Kan sampai di sana kerbau. Ini kayak desa kerbau dari tadi. Ini kita lihat kerbau terus. Saatnya makan siang. Ayo kita makan. Apa saja makanan kita bawa hari ini? Kita ada sayur paku, ada udang goreng bawa dari Labuan Bajo, ada ikan ayam bakar bawa dari Labuan Bajo, ada nasi putih, ada ikan lajang. Kita bawa makan dari Labuan Bajo, prepare dari Labuan Bajo karena kita startnya sebelum makan pagi. Kita makan paginya on the way di dalam kendaraan. Ini tidak sempat makan pagi. Dan kita bawa untuk makan siangnya bawa dari Labuan Bajo. Alasannya kita pertama di sepanjang dari Nangalili sampai Dintor itu belum ada restoran lokal. Kejauhan, karena pas jam makan siang kita sudah ada di tengah-tengah alam yang indah ini. Kayaknya jalan rusak ya? Nah, ini sudah berapa kilo nih Maris? 5 kilo kah? Tidak, sudah jauh sekali. Sudah jauh sekali ya, karena dari tadi belasan kilo sih. ya, karena dari tadi kita goyang terus begini. Wih. Oh, oi, oi. Ini auto Kisnama, auto call tuh. Siapa yang Kisnama ya? Om Maris, kayaknya di depan ada bapak tua tunggu auto tuh. Kita berhenti ya? Iya, lagi bantu muat dulu. Iya, iya, iya.
Bayar saya untuk ata kelilambang untuk ata mai mata kisan di. Terus itu yang mana ya? Nanti bentar nih aku tadi. Maiga. Maiga. Sebelah ngomong. Maiga Bapak. Kudu ganti sopir kalau tite bukan Maiga. Oh, anak mata tukang mata. Maiga. Nata apa? Karang. Mai Bapak. Kudu taba. Ite juga kampung Teneo. Iya. Oh. Nah, saya kampung ini. Iya. Oke dia Bapak. Terima kasih Yo, banyak. Bapak yo. Terima kasih Yo. sama-sama. Sama-sama Bapak. Yo. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Dia kami tua tadi karena Yo. hal yang Oke. Bapak terus nih, yo. Saya tidak ngerti orang berjebakan ikut alurnya air. Untuk tamu-tamu yang datang ke Werebo harus melewati Werebo Lodge ini karena Werebo Lodge ini adalah gerbang menuju Kampung Werebo menjadi sentral. Tamu yang tidak bisa langsung ke Werebo bisa menginap di sini. Kami menyediakan kamar-kamarnya, ada restoran juga untuk makan. Lokasi di tengah sawah, pemandangan terbuka ke laut, sawah sekitar ke pegunungan. Berapa menit kita ke atas Nana? 10 menit, 20 menit. Tidak pakai helm nih kan? Setelah perjalanan dari Labuan Bajo yang sangat capek sekali, kita stop mobilnya di Dintor. Sampai di Dintor kita minum kopi atau teh. Dan dari Dintor kita menggunakan jasa ojek atau pakai sepeda motor sampai di Denge. Dan sekarang kita ada di stop 1. Kita akan trekking kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam. Tergantung stamina tubuh kita nantinya. Bisa saja 2 jam atau bisa saja lebih dari 4 jam. Kalian bisa dengarkan gemuruh suara air. Di bawah sana ada sungai yang mengalir panjang sekali. Nanti kalau jalan jangan terlalu ke pinggir atau ke pinggir jalan di tengah, soalnya di pinggir ini banyak lintah. Apalagi kalau berhenti jangan sandar-sandar di tebing, banyak lintah. Oke, terima kasih. Oke. Lanjut. Pulang. Oh, ada pondok lagi. Ini pos 2 kah? Bukan, Bukan. bukan. Ini hanya untuk istirahat Ini untuk sedikit. istirahat minum. Ada berapa pondok kira-kira? Satu pondok lagi. Satu pondok lagi. Ada monyet. Iya, banyak di sini. Capek. Lumayan. Menantang tapi bagus. Ya, jalannya juga tidak terlalu ekstrim kok. Sudah? Oke, Ayo, jalan sekitar nih. jalan. Sa. Sudah dia kah? Yuk, ini solar kah? Solar. Ih, Amang sehat eh. Berapa hari emang? Sabtu Minggu. Ini barang-barang yang mau dibawa ke desa Werebo kah? Ya, Apa-apa saja ini di dalam? ini sayur, Sayur. Hai, bukannya di Werebo ada sayur? kasih tambah lagi. Mau kasih tambah lagi karena tamu kayaknya banyak ya? Iya, Kak. Ini pakai pikul ke atas lumayan. Iya, pakai pikul. Satu karung ini
itu dipikul oleh 1 orang. Begitu juga sama solar, ayam butuh 2 orang. Ya. Kalau ini bingkai foto untuk Itu apa Nana? bingkai foto. Bingkai foto untuk untuk Geleri buat rumah dulu. Wow. Lumayan juga tiap hari begini, pantas kalian sehat-sehat. Kalian bisa bayangkan perjuangan masyarakat Wairebo membawa bahan makanan dan juga kebutuhan sehari-hari mereka seperti tadi. Wow, luar biasa bukan? Mereka sangat kuat, tangguh, dan tanpa mengeluh. Berapa menit lagi? Sekitar 200 meter lah. Oke. Semangat. 200 meter lagi. Kalian lihat kabut. Saya yakin Wairebo pasti sudah ditutupi kabut. Jika cuaca bagus, pemandangan Wairebo terlihat indah dari sini. Namun sayang, Wairebo sekarang ditutupi kabut. Benar kan seperti dugaan saya tadi? .700 meter lagi kita akan tiba di kampung adat Wairebo. Dalam perjalanan dari Denge ke kampung Wairebo, ini adalah salah satu spot kebun kopinya masyarakat kampung Wairebo. Ini adalah pos terakhir di mana kita harus mengetuk bambu seperti tadi. Itu berarti kita akan menginformasikan ke orang-orang atau penduduk yang ada di Wairebo bahwa kita akan datang atau ada tamu yang akan mengunjungi desa mereka. Yang pertama, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Ya, seperti inilah Wairebo adanya. Kemudian saya jelaskan tentang sedikit rumah ini, mengapa kita ritualnya di sini. Ya karena ini rumah utamanya. Atau dalam bahasa Wairebo rumah ini Tumbaru Tembong. Yang tinggal di rumah ini ada 8 kepala keluarga. Ini kamar-kamarnya sampai di sana, 8 kamar.
Kalau di rumah adat yang lain itu namanya niang gena, niang itu kerucut, gena itu pemekaran dari rumah utama ini. Dan yang tinggal di sana masing-masing 6 kepala keluarga. Kalau yang 8 ini dulu kita hanya 1 keturunan, tetapi karena sudah banyak maka dibagi menjadi 8 garis keturunan. Kalau yang 6 itu perwakilan dari seluruh masyarakat. Seperti itu. Kemudian rumah ini juga sama niang gena itu memiliki 5 lantai. 5 lantai dia. Jadi ini lantai satunya. Jadi lantai satunya ini tempat kita tinggal. Lantai keduanya itu tempat untuk menyimpan suku cadang makanan. Kemudian lantai yang ketiganya untuk menyimpan benih. Yang keempat menyimpan suku cadang makanan juga tetapi yang jangka panjang. Dan yang paling atas itu sagarbonya langkar. Langkar itu tempat untuk menyimpan sesajian, itu yang paling atas. Jadi sesajian itu kita buat ketika 1 kali dalam 1 kali buat rumah. Ya karena kita percaya juga Tuhan yang Maha Kuasa dan leluhur itu mereka yang paling atas untuk melindungi kita di dalam rumah ini. Pada umumnya masyarakat di sini itu petani, ya berkebun. Dari penghasil utama di sini itu kopi. Ya selain dari pariwisatanya kopi. Kalau ada bukit-bukit macam ini harus buat jalan kecil 30 cm. Lokal verbonya itu Waleng Golo. Artinya apa, Mang? Jalan. Jalan untuk turun ke sungai itu. Di pertigaan air itu. ini untuk tamu kok atau untuk Yang kita tidak lihat. Oh ya, ya. Untuk leluhur memang. Untuk leluhur. Jadi ini jalan yang disiapkan untuk leluhur. Ya, kan di bawah kan ada nama Polo. Yo. Sehingga tempat buang dosa kami di bawah. Wah, tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang sangat menariknya buat saya bahwa bagaimana kehidupan bersama dengan satu tungku, walaupun tungku berbeda tetapi ada 6 tungku. Kira-kira bagaimana untuk ke jam makannya, makan malam, makan siang, apakah itu sama-sama makan, jam makan tuh sama-sama ataukah beda siapapun yang apa? Kalau masaknya itu tante kan masing tungku, masing kita masak. Setelah masak, kalau kita makan malam sama-sama. Siapa yang masak duluan, berarti dia harus tunggu yang belum masak. Sama-sama. Sarapan pagi juga sama-sama. Tapi kalau makan siang, ada yang ke kebun, ada yang tinggal di rumah, berarti makannya ini berbeda, ya. Kira-kira di dalam keluarga ini, misalnya kalau satu keluarga itu ada kelebihan ya, mungkin perbandingan misalnya anak dari satu keluarga ini dia sekolahnya tinggi, terus yang satunya ini tidak sekolah. Kira-kira bagaimana perasaan itu kalau misalnya terjadi seperti itu dalam keluarga? Apakah ada rasa cemburu? Apakah itu baik-baik saja? Tidak ada rasa cemburu. Itu kan dari kemampuan kita semua. Luar biasa. Ya karena itu jarang ditemukan di mana-mana. Di kota sudah tidak ada. Jangankan satu rumah, pagar batas saja sudah pagar kiri kanan. Artinya yang membuat kami imaging di sini adalah bahwa satu rumah itu bisa 6 keluarga. Dan di rumah induk itu 8 keluarga. Hanya di Wairebo yang ada. Di Manggarai ini hanya di Wairebo. Jadi sungguh luar biasa artinya kehidupan ya keluarga itu ya. Tapi happy Iya, happy dengan keadaan apa, dengan berkebun.
semua ada semua di kebun, ubi, apa semua Pernah ada tamu tante. Tamu ini mungkin dari luar negeri waktu ya. Dia bawa seorang anak. Terus sampai di sini dia tidak masuk rumah utama membuat ini ritual Valu'u. Terus pulangnya juga tidak bayar. Akhirnya sampai di pos 2 dia jatuh. Ya, dia jatuh di situ. Untungnya ada orang Verbo yang bantu dia juga. Ya. Begitu ceritanya. Artinya sanksi orang yang melanggar peraturan di Verbo ini. Adat Verbo ini tidak sedikit, walaupun kita tidak lihat leluhur itu, tetapi mereka itu marah ketika orang datang ke sini tidak sopan, tidak mengikuti tata cara yang baik. Oke, terima kasih banyak informasi supaya kami bisa informasikan kepada tamu yang datang ke sini supaya mereka harus pakai prosedur yang baik. Oke, itu pertama tadi, mereka harus pakai tata cara. Misalnya kira-kira bahasa dari bahasanya tamu yang tidak boleh dia ungkapkan di sini, sehingga dia itu ada sanksi moral, sanksi batin, dan ada sanksi yang di luar ekspektasi tamu itu yang terjadi di kemudian hari, walaupun tidak di sini, tetapi dia pulang dari sini, dia ada sesuatu kejadian yang apa, kira-kira bahasa apa yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diungkapkan oleh tamu. Misalnya begini tante, kita naik dari bawah, terus sampai di sini lelah, ya, dan bilang, hai, hanya ini saja bentuknya Verbo ini, terus nanti saya tidak mau datang lagi, ya, cukup saya datang di sini. Itu tidak boleh itu, ya. Pemali itu, leluhur itu marah, bukan leluhur juga, tanahnya ini, ada gaib juga yang bilang begitu, hei, cukup sudah datang di Verbo ini, capek, terlalu jauh ini naik dari bawah setengah mati sampai di sini tercapek lelah, gitu. Sampai saat sekarang dia tidak pernah datang lagi, tapi kabarnya juga tidak ada, ya, gitu. Apakah masih hidup atau gimana dia di situ? Orang yang datang ke sini, kata-kata pun dikontrol, sikap, tingkah laku terhadap, ya bukan hanya leluhur, berarti tanah Verbo memang ini juga, ada ininya mistis tersendiri buat orang yang melanggar hukum atau peraturan yang ada di sini. Mama kasih saya hadiah kopi biji, nanti saya goreng, terus kemudian saya bawa ke Swiss, dan suami saya pasti senang sekali minum kopi dari Verbo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terdapat mata air yang dipercaya bisa mengabulkan permintaan atau permohonan yang baik. Halo Guguk. Mai sini. Mai. Oh. Jalan Guguk, kasih tunjuk kita jalan ya. Kita mau ke Pancuran. Guguk, mana Pancuran? Jalan. Oke. Bayangkan kita ditunjukkan oleh seekor anjing putih. Ini Pancuran. Oh, terima kasih Guguk.